Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Berikut ini kita akan tonton sekali lagi tentang Koh Donditan yang berdakwah lewat media sosial dan offline secara intens, secara habis-habisan setelah dia masuk Islam selama 10 tahun ini, dari 2014 sampai 2024 ini. Dia berdakwah terus secara intensif kepada orang-orang non-Islam supaya mereka pada masuk Islam. Silakan tonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan aja. Kenceng banget. Oh, Masya Allah. Ya, ikutin kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian kita ikutin dalam arti bahasa Indonesianya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya peluk dulu. Ini saudara iman saya yang baru. So you believe in Trinity? I believe in the Trinity. The point of God, who is God, what is God, right, is a very, very important question, and there are not that many answers. So you believe that God can be a man? God can be man. Yeah. Right? Yeah. Because you worship Jesus, right? Yeah. Jesus is human also, right? Yeah, right. So you believe that this God can be a man, right? Can be man. Can you explain how God can be a man? That's good. Yeah, it's a good question. No, take your time. Islam sama Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Oke. Ya, karena kalau kita baca perjanjian lama kan, Ya. ada Abraham, ada Ismail, ada Ishak, ya kan? Ibunya yang Ismail dari Hagar, yang Ishak dari Sarah. Dari sini saya waktu kecil cuman mandangnya, oh orang-orang Islam itu yang dari Ismail, orang Kristen itu yang dari Ishak. Tapi bapaknya satu, Abraham. Ya. Dulu saya berpikir begitu gitu. Tapi ternyata setelah kita pelajarin asal usul dari perjanjian lama itu, kemudian asal usul dari perjanjian baru, kemudian macam-macam lah ya, kapan disusunnya, siapa yang menulis, terus ini sebenarnya milik siapa dan sebagainya. Saya akhirnya bisa ngambil kesimpulan, oke, kalau begini agama saya pada waktu itu saya menganggap bahwa kitab saya tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci. Oke. Dan akhirnya ketika saya belajar agama-agama yang lain, jatuh pilihan saya pada Islam. Oh, berarti sempat mempelajari Buddha, Hindu, Sempat semuanya tapi ya? nggak detail Nggak gitu detail, lah, oke. ya. Nggak dipelajari. Kan ketika kita mempelajari sebuah agama kan yang kita harus tahu kan pertama konsep ketuhanannya. Iya. Nah, yang kedua konsep keselamatannya. Iya. Konsep peribadatan mungkin masih beda-beda lah ya. Iya. Hindu India sama Hindu Bali aja beda gitu. Iya, iya. Tetapi kan konsep ketuhanannya harus sama dulu nih. Iya. Gitu. Nah, itu yang saya pelajarin. Nah, ketika saya mempelajari Islam, konsep ketuhanannya masuk karena sama dengan yang di perjanjian lama. Iya. Walaupun di perjanjian lama juga banyak kontradiksi, tetapi konsep keselamatannya ini yang saya bilang paling fair gitu. Ya, tidak harus ada yang mati. Jadi pada waktu itu ya saya sudah mulai terpikir bahwa kok Islam begini ya, kok Islam begitu ya gitu. Jadi dari papa saya masuk Islam sampai akhirnya saya bersahadat, memang waktu itu yang saya amati muslimnya. Muslimnya ya. Muslimnya ya, bukan Islamnya. Gitu. Ya. Sampai akhirnya, nah yang paling mengena buat saya itu ya dari almarhum Syekh Hamid Hidayat dan Dr. Zakir Naik. Zakir Naik ya. Keduanya ini memang walaupun berbeda, tapi poinnya sangat menyentuh gitu lah. Ya. Kalau almarhum Syekh Hamid Hidayat dari sisi teologisnya, Betul. kalau Dr. Zakir Naik dari sisi sains di dalam Qur'annya. Ya, sainsnya. Nah, dari situ saya akhirnya baru mengambil keputusan 25 Juli 2014
Oke, saya bilang ini agama yang memang diperuntukkan untuk manusia itu ya cuma Islam. Gitu. Tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi, semua yang dinilai adalah takwa, semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Betul. Surga neraka juga kita sendiri yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi atas itu semua adalah tergantung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. I bear witness that there is no God That there is no God worthy of worship worthy of worship except Allah, except Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger of Allah. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Let me hug you as my new brother in faith. Alhamdulillah. Kemarin- Orang Kristen berangkatin Muslim umroh. Iya, dia ini yang apa sih namanya itu marbot apa ya? Marbot masjid ya. Yang kayak gitu yang aku berangkatin kemarin. Keren bener. Terus Mau nggak pahalanya sampai ke sana? gimana tuh? Asyhadu. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kata lain tidak asli apa? Palsu. Oke, siapa yang bilang palsu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kedatangan tamu lagi nih di Mu'alaf Center Yogyakarta, yaitu Mas Paulus. Mas Paulus barusan sholat, barusan login Islam, dan beliau ini masihlah masuk Islamnya melihat diskusi siapa? Kodonitan. Kenapa Kodonitan? Penuh dengan Ada pesan untuk Kodonitan nggak? ya, Pak Dandi makasih banget buat konten-kontennya, benar-benar membantu aku buat akhirnya menemukan kegalauanku kemarin. Akhirnya sekarang alhamdulillah udah mengucapkan syahadat dan sudah habis. Tadi barusan biasa saya sholat. Di sini membunuh siapa tuh? Kebaca nggak? Membunuh akan Bait Lahmi kan? Saudara Goliat kan? Yang di sini. Dan terjadi lagi pertempuran. Kemudian siapa nih? Nih. Menewaskan siapa? Goliat. Bait Lahminya nggak ada. Saudara Goliatnya nggak Kan ada. makanya papa tuh nggak pernah mau baca Alkitab itu. Waduh. Bukannya berarti dia nggak baca Alkitab tahun itu ya. Dia baca. Justru karena dia baca semuanya dan berbeda jauh, dia nggak ini lagi, nggak respect. Apa ya? Bahasa gaulnya nggak respect. Hilang Nggak respect. hormat. Hah? Nggak percaya. Nggak percaya sih lu. Hilang Dibilangin lu. respect gimana sih? Nggak percaya itu istilahnya kalau orang Depok bilang. Ah, orang Depok. Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, suka nonton ini ya, debat juga. Iya. Terus saya mengikuti. Siapa aja, Mbak Israel? Bang Zuma, Kodondi. Israel berbeda. Jadi hiburan saya itu, Mas, memang. Hiburannya nonton debatnya Bang Zuma. Iya. Dan Kodondi. Nah ini para suhu-suhu ya, yang ilmu kristologinya ini sering dilihat oleh Mbak Yusra. Masya Allah, Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harusnya kalau menurut apa yang dari kitabnya orang Yahudi ya harusnya enggak. Karena apa? Kan Paulus ini dia mengaku sebagai rasul, kan dia juga target audiensnya dia adalah orang-orang non-Yahudi. Oke. Paulus bilang, lu orang Yahudi ya lu harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi orang-orang non-Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib.
Itu aja saya pengen tahu sih. Nah, sekarang kalau hukum Taurat katanya sudah dibatalkan, tapi perpuluhannya masih jalan, ya itu sih cuma pertanyaan aja gitu. Cantik sekali ditutupnya ya, cuma pertanyaan aja gitu ya. Saya tahu. Karena ada pendeta juga yang nggak mempraktekkan perpuluhan, gereja yang tidak mempraktekkan perpuluhan juga masih Jadi ada. hukumnya perpuluhan itu wajib apa enggak? Karena ada teman saya juga diteleponin, ada cerita katanya, kok kurang sama bulan lalu. Omset turun gitu. Alhamdulillah kok ada hal yang tak terduga yang saya dapat nih. Apa tuh? Kan waktu itu masih puasa ceritanya. Ternyata ibu saya bangun jam 2 subuh tuh nyiapin sahur. Masya Allah. Dan saya nggak kebayang kan maksudnya tuh. Saya merinding. Iya. Kok bisa gitu? Yeah. Ketika saya mau sholat pun, ibu saya bilang ya di samping saya aja katanya. Masya Allah. Saya sholat di situ. Jadi saya pikir, ya Allah, ini terlalu mudah nih. Jadi kayak kepikir, ternyata ujian-ujian yang saya lalui ini, ketika saya yakin memilih Sang Pencipta, maka Pencipta akan melembutkan orang-orang yang di sekitar saya, nah, termasuk orang tua saya. Dari sinilah, apa sih yang saya ragukan lagi dengan Allah ini? Saya bilang, dah Allah, kok sesuai dengan topi saya lah kok. Iya. We are nothing ya. Allah is everything. Nah jadi dari situlah, bapak saya yang garang luar biasa kok, tiba-tiba kayak lembut gitu. Sama Nomi. Saya. Ya Allah, saya bilang. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Lo yang ngomong, Bos. Nggak bukan, tadi kan asli itu. Aku cuma nanya, tidak asli apa. Tak dulu. Ini jadi pelintir nih. Ntar gue bilang, Injil palsu lagi nih. Nah, tapi kan kita ada keterangan begini, ini dari kalangan mereka sendiri loh. Ini bukan dari mana-mana selain dari Kristen sendiri loh. Ini ada pembuatnya kali, ada yang ngarang kali nih. Ini kan Android nih. Gue punya Bible-nya, fisiknya ada gue. Itu kalau gue dapat gue bawa kemana-mana. Nah, apakah ini dimaksud dengan yang namanya... Nah. Ini gue nanya ya, jadi pelintir ya. Nah. Katanya perjanjian baru berarti bikinan manusia. Gue nanya kok. Di kalangan mereka, teman-teman yang Kristen itu, ada kegiatan yang disebut dengan kegiatan misioneri. Yang tadi ayatnya gue sebut tuh, Matius 28:19. Karena ada kegiatan itu, makanya kita perlu membentengi umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Itu namanya kristologi. Kenapa juga kita perlu belajar kristologi? Karena di kalangan Kristen sendiri, mereka juga belajar Islamologi. Belajarnya di mana? Di sekolah tinggi teologi mereka. Untuk ngerusak Islam dari dalam. Maksud Anda gitu? Saya nggak bilang Anda jawab rusak dong, tegas lah ya. dong. Anda tegas dong. Yang jelas, itu Islamologi di dalam STT itu memang mereka pelajari untuk mengenal Islam dan untuk bagaimana